اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah sudi memberikan nikmat iman, Islam, kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat yang barokah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beberapa informasi yang perlu diketahui oleh jamaah Masjid An-Namirah. Alhamdulillah, infak yang didapatkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 adalah sebesar Rp1.347.000, sehingga saat ini total infak yang dimiliki oleh masjid adalah sebesar Rp39.590.400 dengan pengeluaran sebesar Rp6.850.000 antara tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 hari ini. Hari ini mungkin ada beberapa saudara kita yang sedang sakit atau uzur. Marilah kita doakan saudara kita itu bisa sehat, diberikan ketabaran, dan insya Allah bisa disembuhkan lagi. Dan juga mungkin untuk saudara kita yang telah mungkin wafat, apalagi karena pandemi ini, semoga tergolong dalam husnul khotimah, mendapatkan ampunannya dan insya Allah mendapatkan jannahnya. Atas nama pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Allah yang telah mentasyarufkan waktu, pikiran serta sebagian hartanya untuk kemaslahatan masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah mengganti dengan rezeki yang lebih berlimpah dan barokah. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah, sahabatin Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Informasi mengenai pelaksanaan dan persiapan untuk Hari Raya Kurban yang insya Allah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023, mengajak seluruh hamba Allah yang apabila ingin ikut terserta dalam pelaksanaan kurban itu diinformasikan bahwa penyertaan untuk hewan sapi untuk grade A adalah sebesar Rp3.750.000 per orang. Untuk grade B adalah Rp3.500.000 per orang. Sementara untuk grade C adalah Rp3.250.000 per orang. Untuk pelaksanaan atau penyertaan hewan kambing adalah sebesar Rp3.500.000 per orang. Apabila membutuhkan informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi Haji Nur Yasin maupun Haji Roy Sarifin maupun Haji Nur Fuad, atau mungkin banner atau pamflet yang ada di depan perumahan. Pengajian pada maghrib yang selalu kita lakukan setiap hari Jumat, insya Allah nanti sore akan dihadiri oleh yang terhormat oleh Gus Haji Muhammad Kohar Al-Azani dengan kajian kitab Mabadiul Fiqh. Dimohon untuk jamaah bisa hadir pada pengajian nanti sore. Bertindak sebagai imam dan khotib pada hari Jumat yang barokah ini adalah yang terhormat Gus Haji Zainul Habib, dan yang bertugas sebagai muadzin adalah Bapak Afandi. Mengingat waktu yang sudah masuk, mohon jamaah di belakang mengisi shaf yang kosong di depan. Jamaah yang membawa handphone, mohon handphonenya dinonaktifkan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi farajal kurubat wa ajabat da'wat wa dha'afal hasanat wa ghafaral khataya waz zallat. Ahmaduhu hamdan yamla'ul kainat wa ashkuruhu ala ma awlahu minal ihsani wal karamat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi was sifat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'ud, faya ayyuhal ibad, ittaqullaha ta'ala minal lahwi wal ghafalat wa itharil ahwa'i wasyahawat wa tubu ilaihi tajiduhu tawwaban lil makhluqat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha sekuat tenaga meningkatkan pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
juga terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita laksanakan, baik yang berhubungan dengan hakullah maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adami. Terkait masalah taubat, dikatakan bahwasanya az-dzambu 'alal wajhaini, dosa itu terbagi menjadi dua macam, yang mana dari dua macam dosa ini cara taubatnya pun berbeda. Yang pertama, dzambun fima bainaka wa bainallahi ta'ala, dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, atau kita biasa mengenalnya dengan istilah hakullah. Yang kedua, dzambun fima bainaka wa bainal ibad, dosa yang berhubungan dengan sesama hamba atau sesama manusia, yang kita sering mengenal dengan istilah akrab hakul adami. Yang mana dari dua macam dosa hakullah dan dosa hakul adami ini cara bertaubatnya pun berbeda. Dosa yang berhubungan dengan Allah akan lebih mudah pertaubatannya, sedangkan dosa yang berhubungan dengan hakul adami ini lebih sulit, dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunya hakullahi 'alal musamahah wa hakul adami 'alas samhah." Hakullah itu lebih mudah, sedangkan hakul adami ini lebih sulit urusannya. Hakullah, dosa yang berhubungan dengan hakullah, supaya kita bisa mencapai taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memerlukan 3 syarat. Amma dzambul ladzi bainaka wa bainallahi fataubatuhul istighfaru bil lisan. Taubat yang berhubungan dengan hakullah membutuhkan 3 syarat dalam pertaubatan, yakni yang pertama al istighfar bil lisan, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan. Yang kedua, wan nadamu bil qalbi, menyesal dalam hati karena telah melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal idmaru alla ya'uda, bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka ketika 3 syarat tersebut, yakni memperbanyak istighfar, wan nadamu bil qalbi, menyesal dalam hati, dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi, insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita. Adapun hakul adami, wa ammal ladzi bainaka wa bainal ibadi fama lam tardahum lam tanfa'hu taubatum hatta yuhalliluk, maka membutuhkan keridhaan orang-orang yang pernah kita sakiti, membutuhkan keridhaan orang-orang yang pernah kita zalimi. Selagi orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepada mereka, maka Allah pun tidak akan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga pada hari kiamat nanti kita akan
menuai siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persyaratan yang keempat ini bagi dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adami biasanya yang sulit untuk kita capai karena watak dari para manusia yang pelit dalam memaafkan. Akan tetapi karena kesalahan kita kepada mereka, maka itu memang tanggung jawab kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan kezaliman, melakukan kesalahan kepada orang lain. Ketika orang lain yang telah kita sakiti belum mengampuni dosa-dosa kita, maka kelak di akhirat kita termasuk golongan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-muflis atau orang yang bangkrut. Dalam suatu hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang disebut muflis atau bangkrut? Para sahabat menjawab sesuai dengan kefahaman mereka, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, wala mata', begitu juga tidak memiliki harta benda kekayaan. Rasulullah menjawab, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis sholati wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turihat finnar. Orang yang benar-benar bangkrut adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia sebenarnya mereka ahli ibadah, mereka tetap melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji dan ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi kelakuannya kepada sesama manusia buruk. Qad syatama hadza, dia telah mencela orang lain, menghina orang lain, ghibah, menggunjing kejelekan orang lain, wa qadhafa hadza, menuduh, memfitnah orang lain, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain. Maka ketika dia belum mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi, kelak fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, pahala-pahala ibadah yang telah dia laksanakan di alam dunia diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang yang pernah dia zalimi. Ketika pahala dia sudah habis dikuras untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi diberikan kepadanya. Faturihat finnar, sehingga dia termasuk golongan ahli neraka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah bahayanya orang ketika masih memiliki
dosa yang berhubungan dengan hakul adami lebih berat daripada dosa yang berhubungan dengan hakullah. Karena dosa yang berhubungan dengan hakullah, maka tinggal melaksanakan 3 syarat tadi: istighfar dengan lisan, menyesal dalam hati, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Maka insya Allah Allah akan mengampuni, karena Allah zat yang maha pengampun. Sedangkan yang berhubungan dengan hakul adami, manusia itu diwatak sebagai makhluk yang pelit, termasuk memberikan maaf kepada orang lain biasanya sulit. Oleh karena itu hakul adami urusannya lebih berat daripada hakullah. Oleh karena itu maka dalam kehidupan di dunia ini kita jaga lisan kita, kita jaga anggota tubuh kita dari menyakiti orang lain, sehingga kita memiliki tanggungan dosa yang berhubungan dengan hakul adami yang pertaubatannya akan lebih sulit dan lebih berat tanggungannya kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semua tergolong orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mampu melaksanakan taubat, baik berhubungan dengan hakullah maupun berhubungan dengan hakul adami, sehingga kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita tidak memiliki tanggungan apapun baik berhubungan dengan hakullah maupun hakul adami, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan layak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawiyil matin, khaliqil insani fi ahsani taqwim, wa hadahu lil manhajil qawim, wa sanna syara'i'a fiha al-quwwatul matin, bi hikmatihi nu'minu wa bi qudratihi nuqin, wa alaihi natawakkalu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin arsalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'dah, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah bimtithali ma amarah wajtina bima nahah wabtaghu maghfiratahu wa ridwanah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.